Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Miss Alia. Perkenalkan, nama saya Suci Alivia Putik dengan NIM 243500013. Saya berasal dari Universitas Pertiwi Cililitan dengan jurusan Sastra Inggris. Hari ini saya akan mereview dua novel favorit saya, yang mana novel tersebut sudah saya baca, yang merupakan novel-novel baik seperti Little Women dan juga Laut Bercerita. Hari ini saya akan mengulas kedua novel tersebut, dimulai dari Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila S. Chudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan pada tahun 2017 ini mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan dengan berlatarkan waktu di era tahun 90-an dan 2000. Novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu, kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel ini setebal 390 halaman mengingatkan para pembacanya akan era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia melakukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian, untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai oleh Pragita Arya Negara. Sinopsis novel Laut Bercerita. Yang pertama adalah Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok mahasiswa di era Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis, bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Oke. Di bagian pertama, cerita dalam novel Laut Bercerita menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya, seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Biru Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan sang kakak, yaitu Biru Laut. Di bagian pertama, kisah dari narasi yang akan diceritakan melalui perspektif Biru Laut. Laut adalah seorang mahasiswa studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dia miliki, baik itu buku sastra bahasa Indonesia ataupun sastra Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku di karangan Pramudia Anandiatur yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekankan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kina, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut menjadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi, buku bersama dengan rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah yang telah dipimpin oleh salah satu presiden yang menjabat lebih dari 30 tahun lamanya. Kegiatan Laut ini tidak hanya berdiskusi di organisasinya, ia juga gemar menulis. Laut kerap menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan, kemudian tulisan itu ia kirim agar dimuat oleh media cetak harian. Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator, misal penerjemah dari novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dalam novel ini
menceritakan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya aksi tanam jagung Belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu, yang dikenal sebagai diskusi Gwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Di bagian yang kedua, diskusi Gwangju yang semestinya berlangsung baik dan lancar justru terhambat karena adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun, tidak ada yang perlu dibocorkan. Beberapa anggota dari organisasi Minatra sedikit menaruh curiga pada Naratama, sebab dirinya tidak pernah tampak saat penangkapan dilakukan. Tetapi itu hanyalah dugaan mereka, belum diketahui kebenaran sesungguhnya itu seperti apa. Sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Belangguan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah, ada yang ke Pacet, kemudian ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang yang mencurigakan mengintai mereka. Hingga akhirnya Laut, Bram, dan Alex, sementara yang lainnya entah melarikan kemana. Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat semacam markas tentara. Di markas, kelompok orang itu menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Pernyataan kelompok orang tersebut tidak lain adalah siapa dalam aktivitas yang mereka lakukan. Setelah kurang lebih dari 1 malam, penganiayaan dan penyekapan itu pun berakhir. Laut, Bram, dan Alex dikembalikan ke terminal Bungur Asi. Di terminal Bungur Asi, Laut, Bram, dan Alex dijemput oleh kedua kakaknya yaitu Anjani. Mereka bertiga ditempatkan ke sebuah tempat yang aman di Pacet. Di sana ada Daniel, Kinan, Anjani beserta teman-teman lain yang menunggu mereka. Singkatnya, Laut diringkus oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Tepatnya tanggal 13 Maret 1928, semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996. Sebab organisasi Minatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah. Kemudian, Sunu, Mas, Gala, dan Rarendra secara tiba-tiba hilang. Kemudian lambat laun beberapa rekan lain pun hilang entah kemana. Sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang. Saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukul, disiram dengan air es, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas, yang kepala berada di bawah, diletakkan di atas batang es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Di bagian pertama, tidak hanya membicarakan terkait aktivitas Laut dan teman-temannya dalam pergerakan yang hendak mereka jalani, melainkan ada pula sisipan kisah antara Laut dan anggota keluarganya saat Laut dan teman-temannya menghilang. Semua kehidupan mereka dan orang-orang terdekat mereka pun senantiasa menjadi berubah. Sejak Laut kuliah di Yogyakarta, ia dengan bapak dan ibu serta adiknya Asmara semakin jarang berkumpul bersama. Oleh sebab itu, bapaknya memutuskan bahwa hari Minggu adalah hari bersama untuk keluarga mereka. Tidak boleh ada yang mengganggu. Saat makan malam adalah hal yang paling menarik yang bisa dikatakan menjadi sebuah ritual bagi mereka. Di sana adanya kebersamaan dan kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Tidak hanya itu, novel Laut bercerita juga menyisipkan kisah cinta antara Laut dan juga Anjani, dan juga menyisipkan kisah antara Laut dan kegiatan kuliahnya, yaitu sebagai seorang mahasiswa sastra Inggris. Saya sangat tertarik dengan Laut karena saya merupakan siswa sastra Inggris juga, yang dimana Biru Laut ini merupakan salah satu mahasiswa sastra Inggris di Universitas Yogyakarta. Sekian review dari saya mengenai Laut bercerita. Yang kedua itu saya akan mereview sedikit tentang salah satu novel klasik Amerika berjudul Little Women, karya Louisa May Alcott. Novel ini juga diterbitkan menjadi film, dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Greta Gerwig, salah satu sutradara yang berasal dari Amerika.
Dalam filmnya, novel ini dibintangi oleh aktor dan aktris Hollywood papan atas seperti Emma Watson, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Laura Dern, Meryl Streep. And then, Little Women merupakan novel dewasa yang ditulis oleh novelis asal Amerika Serikat yang sudah saya sebutkan, yaitu Louisa May Alcott. Novel ini pertama kali terbitkan dalam 2 jilid pada tahun 1868 dan 1869. Novel Little Women ini langsung meraih kesuksesan secara komersial dan kritis dengan keinginan para pembaca untuk tahu lebih banyak tentang karakter para tokohnya. Little Women ini menceritakan tentang 4 bersaudara, yaitu Meg, sang kakak, yang kedua itu adalah Josephine atau Jo, yang ketiga adalah Beth, dan yang keempat itu adalah Amy, yang dimana ayah mereka pergi untuk berperang. Mereka hanya tinggal dengan ibu mereka yang biasa mereka panggil dengan Marmee. Yang pertama itu adalah Meg. Meg itu adalah kakak mereka yang sangat cantik dan lembut serta baik tutur katanya. Yang kedua adalah Josephine. Josephine adalah orang yang tomboy, ceria, dan juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga adalah Beth. Beth itu merupakan orang yang sangat gampang rapuh. Dia juga memiliki sakit. Dia memiliki penyakit, yaitu suatu penyakit yang sampai sekarang di era itu tidak dapat disembuhkan. Yang keempat adalah Amy, adalah anak yang paling manja. Novel ini menceritakan kisah cinta antara Josephine dan juga seorang anak dari cucu konglomerat bernama Theodore Lowry dan juga adiknya Amy. Pada akhirnya dalam film tersebut Meg menikah dengan seorang bangsawan kaya, sedangkan Jo itu adalah tokoh utama dalam novel atau film tersebut, di mana dia menolak cinta dari Lowry hingga Lowry menyatakan cintanya kepada Amy. Dan yang terakhir adalah Beth. Beth itu akhirnya meninggal dunia, dan ya Beth meninggal dunia di usia yang sangat muda. Novel ini menjadi sangat-sangat dramatis, di mana ada cinta datang terlambat antara Theodore Lawrence dan juga Jo. Theodore sangat menyukai Jo, tetapi Jo tidak suka pada dia. Hingga akhirnya Jo itu bersama dengan Amy ketika Jo mencintai Lowry sudah bersama dengan Amy. Karena kisah itulah Jo menjadi orang yang sangat-sangat merasa kehilangan. Di sisi lain dia kehilangan Meg yang sudah menikah dan berkeluarga, kehilangan Beth yang sudah meninggal, dan dia juga harus mengikhlaskan Theodore Lawrence itu dengan adiknya Amy, sehingga dia menulis kisah hidupnya, kisah dia dengan kakak dan adiknya melalui novel ini yang berjudul Little Women. Novel ini ditulis oleh Louisa May Alcott dan disunting oleh Susan Street. Alhamdulillah saya bisa dapat kesempatan untuk meminjam novel ini di Perpustakaan Nasional. Di Perpustakaan Nasional, novel ini ada dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, tetapi saya meminjamnya itu dalam versi yang bahasa Inggris. Novel ini diterbitkan tahun 2007 dan dicetak ulang ya oleh Susan Street. Menurut saya novel ini atau filmnya itu sangat menarik untuk dibaca atau ditonton, karena disitulah kita melihat persaudaraan yang kuat, kisah cinta yang tidak pernah padam, dan rasa kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Sekian dari saya, Suci Alivia Putik, mengenai Little Women dan juga Laut Bercerita. Saya berharap dengan adanya review novel ini meningkatkan kembali literasi kita dalam membaca dan juga kegemaran kita terhadap sastra. Terima kasih Miss Alia. Semoga menyukai video saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.